sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Sing penting ono
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindu bersama-sama bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan di tempat ini dipenuhi oleh hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara bagi setiap kepada kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Kami mau serahkan jalan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa
kamu itu sudah tahu Tuhan, sudah sungguh-sungguh doa malam, ya doa pagi di rumah, ya kumpul teman-teman banyak. Katanya ada adik saya, sama ini ku ya Yudi, anak harus gede-gede, ku gak usah dipikir. Iya kamu, namanya orang tua, ya kamu sih kecil-kecil ya. Biarpun bagaimanapun orang tua itu mesti tetap mikir ya. Cuma saya ingat kepada Tuhan. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dan kesesakan, dan tekunlah berdoa. Memang saya tidak sekolah, pendidikan cuma dari firman Tuhan, penasehat dari firman Tuhan. Biarpun firman Tuhan bagaimanapun, saya renungkan, saya masukkan hati saya. Biarpun tadi ini loh, itu dia, ini Amsal ini. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat memperang, lewat lembah gelap. Kau telah
Kami tenang berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami hidup berseru lagi denganmu Yesus. Kau mendengar setiap seruan hati kami. Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Mungkin saat ini belum saatnya doa-doa itu terjawab Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya doa itu pasti terjawab dengan waktu-Mu yang tepat. Dan doa itu akan menghasilkan mukjizat yang terbaik daripada-Mu Yesus. Kami percaya Engkau menyediakan rencana dan rencana kami. Kau selalu ada bersama dengan kami dan menyertai setiap langkah hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau segala kebaikan di dalam kehidupan kami Yesus. Kami akan siap syukur kami kepada-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus buat segala perbuatan-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami rindu mukjizat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Biarlah mukjizat-Mu terjadi sekarang ini Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap hati kami yang terluka, Engkau yang membangun setiap luka kami Yesus. Engkau yang membangun dan menetap kami di dalam kasih-Mu Yesus. Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Yesus pada pagi hari ini. Kami rindu harapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Setiap hati yang Kau menyembuhkan setiap hati yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Kuasa Allah, kuasa menghidupkan setiap hati kami. Di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat Kau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Yang terluka, bukan tenang. Mari selalu tenang bersama-Mu Yesus. Selalu Tuhan tenang bersama-Mu. Sedang dengan bapak saudari Dinda untuk melakukan bersama-Mu. Karena itu hanya ada dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap hati kami, memberikan ketenangan itu, memberikan kekuatan itu Tuhan, agar kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami
satu hal Tuhan, bahwa ada pengharapan yang kekal Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, yang mampu menyelesaikan segala masalah kami, segala pergumulan kami, beban berat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama untuk merasakan kasih-Mu Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan ini Tuhan kami naikkan Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menguatkan setiap hati kami Tuhan, agar firman-Mu yang tertabur pada pagi hari ini Tuhan terus dapat merema dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, memberikan hidup kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan sisa ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Judul berjalan seiring waktu. Ya, saya tidak perlu perkenalan lagi ya, sudah tahu lah ya. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini saya ambil judul, temanya adalah berjalan seiring waktu. Mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, memang benar segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Dan memang satu hal yang pasti, ya, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berjalan seiring waktu. Waktu yang berjalan, kita harus tempuh. Selama waktu itu berjalan, pagi, siang, sore, malam, waktu berjalan terus. Waktu itu tidak bisa kita berhentikan. Siapa yang bisa hentikan waktu? Tidak bisa. Orang harus terus berjalan seiring waktu. Pak, orang yang tidak berjalan seiring waktu itu siapa? Orang yang tidak berjalan seiring waktu ada di Babat Jerawat, tempatnya Om Rudi di sana, ya. Di mana lagi? Di mana? Keputih, tempatnya emak di sini, Keputih, ya. Ya, Adil. Kalau Opa di Kembang Kuning, gue semua dipakai kafe. Semua dipakai. Kalau Opa di Kembang Kuning, emak di Keputih, Om Rudi di Babat Jerawat. Jadi saudara, kita berjalan seiring waktu. Waktu berputar, waktu berjalan. Kalau kita lihat ayat ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Perhatikan waktu kita kecil, bahkan ada waktu kita berada dalam kandungan. Ada masa dalam kandungan, pertumbuhan. Mulai waktu lahir, mulai bayi itu bertumbuh. Setelah bertumbuh, mulai masuk dalam masa yang namanya masa studi. Kalau saya perhatikan orang itu, seorang anak, waktu dia belajar, waktu dia masuk dalam masa studi, dari SD sampai SMA, itu sudah berapa tahun saudara? 12 tahun. Berapa? Benar ya? 12 tahun. Ya benar ya? 12 tahun kan? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Berapa tahun? 12 tahun. Ditambah kuliah 4 tahun. Jadi berapa? 16 tahun. Itu masa studi. Ya, itu kalau S1 16 tahun. Kok sampai S3 berapa tahun Pak? Ijazah. Ya, kalau nggak ada ijazah bagaimana bisa melamar bekerja? Gitu. Ya, nggak perlu kerja Pak. Oke lah kita bekerja sendiri. Oke, tidak masalah. Tapi kembali pada firman dikatakan segala sesuatu ada masanya. Kemudian dikatakan apapun di bawah langit ada waktunya. Betul. Segala sesuatu ada waktunya. Saya perhatikan orang yang bekerja ada masa kerja. Benar nggak? Orang kerja itu ada waktunya. Jadi ada waktunya waktu kerja. Ya waktu kerjanya dia pasti ada waktunya untuk pensiun, ada waktunya. Seorang pengajar, saya sebagai dosen juga ada waktunya untuk pensiun, ada waktu. Ya umur sekian 60 ke atas berjalan seiring waktu.
Selama kita berjalan seiring waktu, kita akan mendapat hal-hal yang luar biasa. Oh, kita perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12. Pengkhotbah 3 ayat 12 mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Nah itu, dalam hidup ini ada waktunya kita ini mengalami yang namanya kesenangan, ada waktunya juga mungkin kesusahan, ada waktu kita mungkin sakit, ada waktu kita sehat. Semua itu kita alami, tidak mungkin tidak mengalami. Semua mengalami. Ya, saya bersyukur. Saya juga waktu berapa hari lalu, wah gigi nggak apa-apa. Sekarang kok agak cepat-cepat gigi. Nah ada waktunya, tapi saya tetap melayani Tuhan. Setiap kita juga begitu, saudara. Ya, setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saudara perhatikan, kita berjalan seiring waktu, kita jalani kehidupan dalam waktu ini. Kita bisa makan, bisa minum, menikmati apapun juga dalam hidup ini. Ingat, karena kita berjalan seiring waktu. Waktu tidak bisa berputar mundur. Ya, saya mengajar kepada siswa-siswa. Ya, saya katakan siswa, saya juga mengajar di 2 SMK. Saya mengajar sebagai guru, sudah 5 tahun mengajar sebagai guru di 2 SMK. Kalau sebagai dosen sudah 14 tahun mengajar sebagai dosen. Ya, jadi saya mengajar pada murid-murid. Ya, saya mengajar pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter saya mengajar mereka. Untuk apa? Sebagai murid, kalian harus berjalan seiring waktu. Waktunya sekolah, ayo jangan terlambat ke sekolah. Waktunya ibadah, ayo ibadah. Jadi nanti besok saya mengajar pendidikan karakter, saya akan tanya sama murid-murid, mari ke gereja. Iya Pak, apa khotbahnya? Siapa yang khotbah? Intinya apa? Jadi mereka pun harus mengerjakan apa yang guru ajarkan, apa yang guru tugaskan. Ya mereka terus melaksanakan itu, melakukan itu. Karena apa? Karena itu tugas mereka. Tugas saya juga demikian. Saya mengajar hari Selasa juga pendidikan karakter. Saya juga mengajar pendidikan agama juga di SMK yang lain. Itu saya jalani terus, saya jalani. Jadi memang bukan satu kebetulan, bukan suatu hal yang namanya hal yang ketepaan. Apa itu ketepaan? Kebetulan. Nggak ada itu ya. Nggak ada. Kalau Tuhan sudah tetapkan, kita nggak berjalan seiring waktu, kita akan ketinggalan. Saya katakan dulu ini waktu saya mengenal, ada waktu yang kita jalan-jalan, makan, apapun itu semua terjadi. Yang penting satu, seperti judul, kita harus berjalan seiring waktu. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini. Bagaimana cara menurut Alkitab? Saya mengambil Alkitab karena banyak ajaran-ajaran yang diberikan itu hal yang biasa. Tapi kalau yang luar biasa adalah yang Alkitab ajarkan. Sekali lagi, yang luar biasa adalah yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Kita akan belajar bagaimana cara menurut Alkitab supaya kita bisa berjalan seiring waktu. Yang pertama, mari sama-sama, mungkin ada yang bisa baca yang nomor 1 apa? 1, 2, 3. Sadari Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Seperti tadi Joli katakan, bersaksikan apa? Tuhan pelihara. Benar itu firman Tuhan, saudara. Saya percaya yang di sini yang tetap dipelihara Tuhan, katakan amin. Saudara dipelihara Tuhan. Oh iya, saudara bisa datang ibadah di tempat ini, saudara dipelihara sama Tuhan. Ya, Om Joli tahu, saya waktu dari Manungan ibadah di ke gereja ini, saya masih umur 12-13 tahun. Ya, umur 13 tahun, 12 tahun, belum SMP pokoknya, masih SD. Saya masih ingat waktu naik SD itu naik sepeda. Naik sepeda mini itu supaya cepat gitu ya. Gearnya depan tuh diganti yang besar, jadi sekali mancal kan cepat jalannya. Gitu ya, yang pengalaman lah, tahu ya. Jadi saya dari Manungan ke gereja sini naik sepeda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara perhatikan, kalau saudara sedang dalam masa kekurangan, saudara harus kembali sama Tuhan.
Karena apa? Tuhan tidak membiarkan kita jadi orang yang begini. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan kita begini. Apa begini? Ngemis kasarnya gitu. Tidak boleh. Tidak boleh ngemis. Ya, sekali lagi tidak boleh ngemis. Saya sejak dulu diajarkan baik orang tua semua. Ya, tidak boleh begini, tidak boleh. Tuhan tidak pernah mengajarkan begini. Tuhan katakan bahwa Daud mengatakan, ya dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku lihat anak cucu minta-minta. Itu adalah tidak pernah. Tuhan selalu pelihara kita. Dan saya percaya kalau Tuhan selalu pelihara kita, ya saudara, maka kita akan selalu ada sebagaimana kita ada. Sekali lagi, kita akan ada sebagaimana kita ada saat ini. Ya, jadi kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan yang luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan waktu saya pelajari, ya saya sebagai dosen juga saya pelajari ayat ini bukan ayat yang biasa. Ya, arti kata gembala, saudara, kok kita perhatikan arti kata gembala dalam bahasa aslinya, saudara ya. Artinya adalah ra'au. Artinya apa itu? Artinya adalah pelindung dan penuntun. Jadi kita punya Tuhan yang selalu menuntun kita, yang selalu melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu pada minggu datang. Jadi tengah minggu ada ya, rebuhnya, ya, datang ibadah agar Tuhan semakin pelihara saudara. Ya, kalau saudara tetap setia sama Tuhan, Tuhan sekali tetap pelihara saudara. Tuhan akan memberikan yang baik bagi kita semua, karena Tuhan kita itu sungguh baik dan amat sangat baik. Ya, jadi sekali lagi ayo, Tuhan itu melindungi kita dan menuntun kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ya, ingat, jangan sampai saudara jemaat di tempat ini merasakan Tuhan tinggalkan saya. Oh, hati-hati saudara. Ya, kalau saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara, mungkin saudara nggak bisa bernafas saat ini. Mungkin saudara bisa merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, jangan sampai saudara pelihara saudara. Tuhan tetap pelihara kita. Ya, kalau kita perhatikan umat Tuhan, ya waktu berada di padang gurun selama 40 tahun, ya bangsa Israel itu aja dipelihara Tuhan. Kok bisa Pak? Tuhan memberi roti mana? Ya, selama 40 tahun di padang pasir diberi roti mana. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan pelihara umatnya, bangsa Israel waktu di padang gurun itu. Firman Tuhan katakan pakaiannya itu loh, selama 40 tahun sama kasutnya itu loh, sandalnya atau sepatunya ya, kasutnya tidak rusak 40 tahun. Hebat enggak saudara? Siapa yang percaya Tuhan kita hebat katakan amin. Oh iya, itu firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi mari sama-sama baca, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, kalau saudara sedang merasa berkekurangan, ya sedang merasa membutuhkan sesuatu, mintalah sama Tuhan. Sama-sama katakan minta sama Tuhan. 1, 2, 3. Minta sama Tuhan. Tuh, minta sama Tuhan itu salah apa enggak? Enggak. Minta sama Tuhan itu dosa enggak? Oh tidak. Justru yang enggak minta sama Tuhan itu yang dosa. Karena Pak firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk. Tapi Matius 7 berikan padamu. Ya, Yeremia juga mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadanya. Jadi minta sama Tuhan, jangan malu saudara. Justru malu kalau saudara minta sama manusia. Oh, jemaatnya gereja A, karena ya bukan jemaat di sini ya. Oh, jemaat sana kok minta-minta. Bikin malu Tuhan saudara. Saya katakan ini karena saya mengajarkan. Saya sebagai guru, saya tanggung jawab saya besar sama Tuhan. Kalau murid-murid yang saya ajarkan ini, saya ajarkan mereka, ayo jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Ya, mahasiswa juga saya ajarkan, apalagi mahasiswa dari luar pulau yang datang merantau kuliah di STT. Saya ajar mereka dari luar pulau, Nias, Papua, Kalimantan datang. Ya,
mereka saya ajarkan untuk terus minta sama Tuhan. Karena apa? Mereka aja berada di asrama. Jadi saudara ingat, Tuhan pelihara kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Tuhan pelihara kita. Tuhan aja bisa memberikan yang baik. Ya, Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, Yakobus 1 ayat 17 bisa next. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Kristus. Coba tolong yang kanan kiri katakan, kita dipelihara Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Ingat, kita dipelihara Tuhan. Ya saudara ya, puji Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini sepanjang hari besok, mulai besok Senin, supaya kita ini bisa berjalan seiring waktu. Yang kedua adalah mari sama-sama baca 1, 2, 3. Ayo semangat dalam menjalani kehidupan. Amin. Ayo semangat saudara. Ya kita harus semangat. Walaupun banyak masalah, persoalan apapun juga tetap semangat. Waktu mau ibadah hujan, hujan wis. Jangan patah semangat. Terus ibadah. Oh iya, walaupun hujan itu Tuhan tidak ada ayatnya. Saudara bisa cari nggak dalam kitab bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Arab, waktu hujan jangan ke gereja. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya ingat saudara, selama kita masih bisa ada sampai saat ini, saudara masih bisa untuk tetap datang ibadah, keadaan apapun, ayo usahakan. Oh iya toh. Sekarang saya mau tanya, seandainya saudara mendapat suatu undangan yang luar biasa dari para ngomong presiden, tidak enak ya, dari orang yang para petinggi, wah gitu ya, dapat undangan dari para petinggi, apalagi pulang akan mendapat transport satu orang 1 juta. Saudara datang apa enggak? Datang enggak? Waktu hujan datang enggak? Datang. Enggak ada alasan enggak datang. Ayo, ya, ayo pulang dapat transport 1 juta. Oh, bela nih. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Penekanan saya yang di warna merah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah itu. Penderitaan apapun dapat kita tanggung kalau kita ini selalu bersemangat. Ini firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Waktu saya pelajari, kata-kata semangat ini bukan konteks yang biasa, saudara. Sekali lagi, kata-kata semangat ini bukan kata yang Ibrani, bahasa aslinya. Ya, semangat bahasa Ibrani adalah ro'ah. Artinya apa? Nafas. Sama-sama katakan nafas. Jadi semangat itu nafas, saudara. Sekarang saudara perhatikan, semangat kita terjemahkan dengan kata-kata nafas. Jadi kalau bersemangat berarti bernafas. Berarti orang yang bernafas dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bernafas dapat menanggung penderitaannya. Jadi siapa yang tidak dapat menanggung penderitaan, dia adalah orang yang sudah tidak bernafas. Sudah kenyataan, ya kan? Selama masih bernafas, masih dapat menanggung penderitaannya. Orang yang semangat itu, ya, dia bernafas berarti menang. Kalau tidak bernafas berarti mati. Oh iya toh, Pak, kita kan banyak masalah, persoalan, pergumulan. Iya, selama kita hidup dalam dunia ini ada banyak masalah. Tapi ingat, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong kita menghadapi masalah apapun. Oh banyak dalam Alkitab cerita-cerita. Ya, siapa? Murid-murid waktu ada dalam perahu, kena tiup badai, mau akan tenggelam. Waktu ada Yesus, Yesus katakan, diamlah, tenang. Wah, siapa yang percaya Tuhan kita hebat, katakan amin. Tuhan kita hebat, saudara. Ya, Tuhan kita hebat. Ayo bersemangat menjalani. Saudara mengatakan, Pak, bagaimana Pak untuk bisa mendapatkan semangat? Apa perlu Pak supaya semangat? Minum suplemen, minum obat kuat, minum vitamin-vitamin. Saya tidak melarang.
tapi ada satu yang dapat memberikan semangat pada saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29 next dikatakan apa? Dia di sini adalah Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saudara, kalau saudara saya hidup sudah gak semangat lagi, minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya semangat. Itu doanya. Tuhan berikan saya semangat, karena firman Tuhan jadikan Tuhan memberi kekuatan dan menambah semangat. Oh, luar biasa Tuhan kita. Kalau saudara sedang merasa, aduh capek rasanya, aduh rasanya udah capek ya, jangan lupa kalau udah merasa capek, ingat firman ini. Oh Tuhan, iya berikan saya semangat Tuhan. Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan saya semangat Tuhan, semangat. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan menguasai kita. Dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa akan memberi kita semangat yang luar biasa. Sama-sama katakan semangat. Semangat. Ya, sekali lagi 3 kali semangatnya. 1, 2, 3. Semangat. 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 Jadi kok gak semangat? Amsal 17 ayat 22 mengatakan, ayo sama-sama katakan. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan. Nah ini saudara. Saudara, kalau aduh sekarang sedang kering tulangnya, minta semangat sama Tuhan. Tuhan berikan saya semangat agar saya kembali bergairah, agar saya kembali semangat. Berikan saya semangat Tuhan. Jadi jemaat di tempat ini jangan luluh, jangan loyo, jangan lemah, jangan merasa tiada berdaya. Tetap semangat saudara, karena firman Tuhan. Kalau saudara merasa lemah, minta semangat sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan akan memberikan menambah kekuatan, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita punya Tuhan yang hebat, katakan amin. Tuhan yang lemah, ya. Firman Tuhan mengatakan, ya, walaupun secara lahiriah kelihatannya kita lemah, tapi kita memiliki roh yang semangat. Jiwa muda Tuhan berikan bagi kita sekalian. Oh iya begitu. Itu begitu, itu firman Tuhan, saudara. Jadi ingat, ya, saya tadi sudah mengatakan bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup menurut Alkitab. Ini menurut Alkitab, menurut Tuhan, ya, bukan ajaran dari manusia, tapi ajaran Tuhan. Ingat, ajaran Tuhan itu iya. Cucunya nggak semangat, berdoalah. Tuhan berikan semangat buat anakku, berikan semangat buat cucuku. Tuhan berikan semangat buat suamiku yang bekerja. Suami juga Tuhan berikan semangat buat istri dan anak-anakku yang sekolah. Terus semua itu berdoa. Ya, ingat karena ini firman Tuhan. Tuhan akan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Ditambah semangatnya. Jangan lupa minta sama Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah iya dan amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara supaya kita bisa menjalani kehidupan? Yang ketiga, dikasih kesempatan yang ada. Ya, supaya bisa menjalani kehidupan, jangan buang waktu, jangan buang kesempatan. Sekali lagi, kesempatan itu tidak terulang kembali. Waktu itu tidak bisa terulang kembali. Kadang-kadang ada waktunya kita, bahasa Jepangnya ngomong gini, engko ae. Apa? Engko ae. Ayo nang gereja, engko ae. Ayo kerja, engko ae. Ayo sekolah nak, engko ae. Seperti itu. Apalagi, ayo melayani. Jawabannya gitu. Ayo melayani. Jawabannya gitu. Wah, hati-hati saudara. Ya, saudara di sini semua saya percaya tidak ada yang tidak bisa melayani. Jemaat di tempat ini saya katakan semua bisa. Karena semua itu nggak terulang kembali. Firman Tuhan katakan Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Benar. Sekarang dunia ini tidak semakin baik, tapi semakin tidak baik. Tapi Tuhan ajarkan kita, ayo gunakan waktu yang ada. Ya, selama masih ada kesempatan, ada waktu, pakai itu. Jangan dibuang waktunya. Ya, jangan dibuang waktunya. Oma saya waktu sudah tua, gembala di tempat ini, walaupun sudah tua, Joli tahu. Biarpun sudah tua, tetap semangat. Jualan es batu, Om Joli tahu. Oh iya, ya Om Joli ya.
jual es batu oma di sini. Tetap semangat kalau udah tua. Hikmat terhadap orang-orang luar. Di mana kita berada, ayo kita hidup dengan hikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. 2 Timotius 4 ayat 2 juga mengatakan, ya saya mengambil yang garis merah. Dikatakan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya siap sedia, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Tapi sekali lagi, waktu dan kesempatan yang berkenan ya. Jangan sampai saudara menggunakan waktu dalam menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dalam arti yang negatif. Atau jangan sampai saudara menghalalkan segala cara untuk mendapat. Ya, nah jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Ya, yang terakhir. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan seiring waktu? Yang pertama tadi masih ingat, sadari Tuhan selalu pelihara kita. Ya, sekali lagi Tuhan selalu pelihara kita. Yang kedua apa? Ayo semangat dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, jangan buang waktu atau kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu hati dalam doa. Untuk kami dapat menjalani hidup untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami dalam waktu duka maupun suka Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Biar Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi, biar persembahan yang kami beri dapat memperlebar kerajaan dari dunia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan doa yang jauh dan sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat janji-janji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Katakan yang sungguh. Peliharaku. Peliharaku. Senang atau susah, bisa atau susah. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Dia peliharaku, Dia pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kami. Pemeliharaan Tuhan ya dan amin bagi kami. Senang atau susah, Tuhan tetap pelihara kami. Sangat atau
susah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya dan amin bagi kami. Pemeliharamu tepat pada waktunya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat bagi kami. Tetap sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami sudah beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami juga sudah dikuatkan oleh kesaksian, bahkan kami sudah dilawan melalui firman-Mu, mengingatkan kami bahwa sungguh kami mau belajar hidup mengalir dengan waktunya Tuhan, mengalir dengan kehendaknya Tuhan, mengalir sesuai Bapa, meteraikan dan tanamkan benih-benih firman-Mu itu dalam hidup kami, untuk itu dapat bertumbuh subur berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati semua yang sudah melayani, baik song leader, para singer, pemain musik yang menangani LD proyektor, pemerhati sound system, penerima tamu, petugas kolektan, bahkan juga guru-guru sekolah yang melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati, Engkau pakai lebih sungguh, lebih heran, lebih setia Tuhan melayani Tuhan, dan di balik itu ada berkat-berkat khusus yang Engkau siapkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta dan Jenny memulai terjadi saluran berkat dan firman Allah bagi kami pagi. Tuhan berkati dia Tuhan, di masa mudanya dia sudah berhidup untuk Engkau, dan akan percaya Tuhan pakai lebih hari lebih heran, urapan otoritas dan sukacita melayani Tuhan. Ada firman hamba-Mu dimanapun berada, sebagai guru, sebagai dosen, pada tugas-tugas tanggung jawab dipercayakan, biar hamba dapat kerjakan dengan baik, dan di dalamnya banyak jiwa dapat dibentuk karakter manusia, karakter kerohaniannya semakin dibentuk, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang dikuatkan dan diselamatkan di balik pelayanan hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati rumah tangga dan semua, biar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu rumah tangga, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu semua diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan, mata pencarian uangmu diberkati. Aktivitas kegiatan sehari-hari, yang sekolah, yang kuliah, juga Tuhan berkati, jadikan berhasil, bahkan lebih lagi berhasil. Nama Tuhan diagungkan. Demikian juga berdoa mereka yang sakit Tuhan. Ada beberapa ada tempat kami datang padamu, bersyukur Pak Hasan, Tante Eti, bahkan juga Pak Teguh. Kami berdoa Pak Rudi Hartono, Tuhan tolong mereka dalam proses kesembuhan, proses pemulihan kesehatan. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, beri jalan bagi mereka yang butuh jalan. Tuhan dipermuliakan. Pernah juga buat Pak Yohanes yang ada di rumah, bahkan juga Ibu Kasih Tuhan yang dalam proses kesehatan dan kesembuhan. Tolong Tuhan, jamah mereka semua, lawat, pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Dengan Tuhan yang sehat, Tuhan mereka ada kesempatan untuk terus mencari Tuhan, beribadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Berkat-berkat Allah menyertai. Makasih Bapak, kegiatan aktivitas kami Tuhan untuk mereka menjalankan tugas yang baik, dan kami percaya acara demi acara yang kami akan lalui nanti semua dapat berjalan. Nama Tuhan dipermuliakan, khususnya buat anggaran dana yang sudah disiapkan akan disiapkan. Tuhan tolong
Engkau cukupkan. Kami percaya Kau tahun demi tahun Kau sudah tolong, bahkan selalu ada saldo, tidak pernah kekurangan. Dan kami percaya tahun ini juga Tuhan Engkau sanggup bekerja, bahkan lebih bekerja lagi, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Rencana pelayanan hamba-Mu ke depan beberapa dalam suasana Natal ini Tuhan tolong, Tuhan tolong sertai, beri kesehatan, kekuatan bagi pulang perjalanan bersama dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan kehadiran kami di tengah jemaat di sana boleh menjadi berkat dan semua untuk kemuliaan namamu. Terpuji namamu Bapa. Bangsa negara, keadaan situasi kondisi kami pada hari ini, pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, tolong hikmat Tuhan menjadi bagian mereka. Kan gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga dimanapun berada, semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, mereka setia berkorban mencintai Tuhan. Buka tikap langit, pintu surga terbuka, berkat Allah terus tercurah, terus tercurah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Jasmani dan rohani diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah, dosa, kekurangan kelemahan kami, ampuni orang bersalah pada kami, dan di pintu keluar nanti ada kantin sukacita, kegiatan dari panitia. Tuhan tolong yang Kau berkati ini supaya semua hasil lebih baik semua itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk mencukupi dana anggaran yang kami butuhkan ke depan. Nama Tuhan dianugerahkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan, arahkan di hadapan hadirat Allah dengan segala sukacita sehingga baik kita pulang. Mohonlah berkat, kemurahan, kasih anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan, cinta kasih, kekuatan, kesehatan, dan kekuatan kuasa bilur-bilur Yesus Tuhan yang bersama kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Rumah tangga keluarga kami semua diberkati Tuhan daripada pagi ini sampai Maranatha, sampai Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.